nama saya Syaikal Nur Putra Wahyu Hidayah dengan NPM 18 56003. Di sini saya akan membahas tentang pengertian TPEC. Pengertian TPEC. TPEC atau teknologi pedagogi konteks knowledge merupakan salah satu jenis pengetahuan yang harus dikuasai oleh guru untuk dapat mengintegrasikan teknologi dengan baik dan dalam pembelajaran. TPEC adalah dasar pengajaran yang efektif dalam menggunakan teknologi yang membutuhkan pemahaman tentang konsep menggunakan teknologi. Teknik pedagogik yang menggunakan teknologi dengan cara kognitif untuk mengajar konten. Pengetahuan tentang apa yang membuat konsep sulit atau mudah dipelajari dalam berbagai teknologi dapat membantu memperbaiki permasalahan siswa, dan pengetahuan tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk membangun pengetahuan yang ada untuk mengembangkan pengetahuan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Permata Ambia, NPM 1856023. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen TPEC. Nah, di sini ada kerangka TPEC. Dalam kerangka TPEC itu ada 7 komponen yang terdapat dalam kerangka tersebut, yaitu ada content knowledge, ada pedagogical knowledge, technological knowledge, teknologi content knowledge, pedagogical content knowledge, ada teknologi pedagogical knowledge atau TPK, dan juga TPACK. Nah, dari ketujuh komponen tersebut ada komponen utamanya, yaitu content knowledge, pedagogical knowledge, dan technological knowledge. Nah, dari 3 komponen tersebut saling dihubungkan dan diintegrasikan sehingga membentuk beberapa komponen lain seperti technological content knowledge, pedagogical content knowledge, teknologi pedagogical knowledge, dan TPACK. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari ketujuh komponen tersebut. Yang pertama itu ada content knowledge atau pengetahuan tentang materi, di mana guru menguasai materi pembelajaran. Dan yang kedua ada pengetahuan pedagogis atau pedagogical knowledge, yaitu pengetahuan yang harus dimiliki guru tentang proses dan strategi pembelajaran. Yang ketiga ada teknologi knowledge, yaitu pengetahuan guru dalam penggunaan teknologi digital yang terintegrasi dalam pembelajaran. Jadi pengetahuan ini tentang pengetahuan guru tentang berbagai teknologi, dari mulai teknologi rendah seperti misalnya dahulu menggunakan pensil dan kertas, sekarang sudah menggunakan internet, video, interactive whiteboard, dan beberapa teknologi lainnya. Yang keempat itu ada technological content knowledge atau TCK, yaitu pengetahuan guru tentang teknologi dan pengetahuan guru tentang materi pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa TCK ini mengintegrasikan teknologi yang sesuai dengan pembelajaran, yang sesuai dengan materi pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran matematika, contohnya statistik, membuat grafik, nah itu bisa menggunakan aplikasi statistik, contohnya GeoGebra. Nah, yang kelima itu ada pedagogical content knowledge, yaitu pengetahuan guru dalam menggabungkan pengetahuan tentang materi pembelajaran dengan strategi pembelajaran. Jadi guru harus merancang strategi pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran agar pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar. Dan yang keenam itu ada technological pedagogical knowledge atau TPK, merupakan pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan mengenai proses dan strategi pembelajaran. Jadi dengan mengintegrasikan teknologi dalam strategi pembelajaran tersebut. Misalnya dalam kondisi daring seperti ini digunakan strategi pembelajaran dengan menggunakan teknologi seperti Zoom, Google Meet, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Dan yang ketujuh, yang terakhir ada
TPACK, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge, merupakan pengetahuan guru di mana guru memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang teknologi digital, pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran, serta pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran. Di mana guru juga dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran yang sesuai dengan era abad 21 ini. Jadi TPACK itu cocok digunakan untuk era sekarang karena kita sudah menggunakan teknologi yang cukup berkembang sangat pesat untuk saat ini. Jadi dengan TPACK itu guru mengintegrasikan teknologi dalam suatu pembelajaran dengan strategi pembelajaran tertentu yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan ia ajarkan, sehingga siswa akan lebih mudah memahami pembelajaran tersebut karena dan juga akan memudahkan guru dengan penggunaan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Komaria dengan NPM 185060011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan TIPEK dalam pembelajaran. Dalam proses pengembangan pembelajaran peserta didik, guru harus mampu mendesain pembelajaran dengan melakukan inovasi-inovasi pembelajaran demi meningkatkan dan mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan guru dan sesuai dengan keterampilan abad 21 adalah pembelajaran berbasis TIPEK. Adapun beberapa penerapan TIPEK dalam pembelajaran mencakup 8 domain, yaitu yang pertama, menggunakan TIK untuk menilai peserta didik. Misalnya, guru dapat menggunakan Microsoft Excel untuk menilai hasil belajar. Yang kedua, menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran. Penerapannya, guru dapat mengemas materi pembelajaran yang akan disampaikan melalui bentuk video pembelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan TIK untuk memahami peserta didik. Penerapannya, guru dapat meminta siswa memvisualisasikan idenya menggunakan CorelDRAW, atau guru dapat menggunakan WhatsApp atau email untuk menampung keluhan peserta didik. Yang keempat, mengintegrasikan TIK dalam rancangan kurikulum sebagai kebijakan. Penerapannya, sekolah dapat melibatkan guru dalam pengembangan sumber belajar digital seperti pembuatan e-modul atau video pembelajaran. Yang kelima, mengintegrasikan TIK untuk penyajian data. Misalnya menggunakan TIK dalam penyajian data akademik seperti e-raport, data induk peserta didik, data mutasi peserta didik, dan sebagainya. Yang keenam, mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran. Penerapannya, guru dapat menggunakan video pembelajaran untuk memotivasi peserta didik dengan mengembangkan pembelajaran berbasis web, mengelola forum diskusi online, dan sebagainya. Yang ketujuh, menerapkan TIK untuk pengelolaan pembelajaran. Misalnya, guru dapat menggunakan TIK untuk presensi online, memasukkan dan mengolah nilai peserta didik, menggunakan sistem informasi akademik, dan lainnya. Yang kedelapan, mengintegrasikan TIK dalam konteks belajar. Penerapannya, guru dapat menyediakan pilihan pembelajaran berbasis online, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kaya sumber digital, serta memanfaatkan sumber belajar berbasis teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heramayanti Tlamikafa, NPM 185060027. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengukuran TIPEK. Pengukuran TIPEK. Pengukuran TIPEK merupakan aktivitas penilaian tingkat penguasaan TIPEK yang dilakukan dengan menggunakan TIPEK Framework. Pada pengukuran, dilihat tingkat penguasaan TIPEK seseorang dengan kaitannya dalam kemampuan untuk dapat melakukan integrasi teknologi dalam belajar dan pembelajaran yang dilakukan.
Terdapat 3 manfaat yang didapat ketika melakukan pengukuran TPEG, yaitu yang pertama, melalui pengukuran TPEG didapati profil penguasaan TPEG yang dapat menggambarkan tingkat penguasaan pada setiap domain pengetahuan. Yang kedua, pengukuran TPEG dapat menjadi refleksi dalam penyelenggaraan pendidikan bagi calon guru. Yang ketiga, menentukan dampak interferensi pembelajaran terkait integrasi teknologi yang diberikan kepada calon guru ketika menempuh pendidikan guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Andika dengan NPM 1850614. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai 5 metode pengukuran TPEG. Yang selanjutnya terdapat 5 cara atau metode untuk melakukan pengukuran TPEG. Yang pertama, self-report measure, merupakan metode yang meminta responden untuk memilih tingkat kesesuaian suatu pernyataan dengan kondisi nyata yang terjadi pada diri responden. Yang kedua ada open-ended questionnaire, merupakan metode yang berisi pernyataan terbuka ditunjukkan kepada responden untuk dapat dijawab secara tertulis. Yang ketiga, performance assessment, merupakan metode yang mengevaluasi tingkat penguasaan TPEG berdasarkan penampilan langsung yang dilakukan oleh responden. Yang keempat ada interview, merupakan metode yang berisi serangkaian pertanyaan untuk ditujukan kepada responden untuk dijawab secara lisan. Yang terakhir ada observation, merupakan metode yang mengamati perubahan nyata yang terjadi pada responden melalui perekaman video atau catatan lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aisyatun, NPM 1850610. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai 5 level pengetahuan guru terhadap TPEG. Yang pertama ada recognizing atau pengetahuan, di mana guru bisa menggunakan teknologi dan mengenali keselarasan teknologi dengan konten, namun tidak mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kedua, accepting atau persuasi, di mana guru membentuk sikap yang menguntungkan atau tidak menuju pembelajaran konten dengan teknologi yang sesuai. Yang ketiga, adapting atau keputusan, di mana guru terlibat dalam aktivitas mengarahkan pilihan untuk mengadopsi atau menolak melakukan pembelajaran dengan teknologi. Yang keempat, exploring atau implementasi, di mana guru secara aktif mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi. Dan yang terakhir, advancing atau konfirmasi, di mana guru mengevaluasi hasil dari pengambilan keputusan tentang mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi yang sesuai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya